Shalom, apa kabar saudara? Alkitab berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hari ini saya senang berjumpa dengan saudara semua dimanapun siaran ini bisa engkau nikmati. Jikalau hari ini engkau sedang ada di rumah atau di tempat yang begitu santai, ingat baik-baik, kehidupan manusia setiap hari tergantung keputusannya untuk bisa menikmati kehidupan yang lebih baik. Nah, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu hal yang menarik, karena di gereja ini adalah bulan keluarga, maka saya akan menyampaikan firman tentang berjuang menuju keluarga Kristen. Kenapa tidak keluarga bahagia? Mengapa mesti keluarga Kristen? Karena seorang yang bahagia belum tentu dia seorang Kristen. Tetapi seorang Kristen sesungguhnya semestinya dia adalah orang yang paling berbahagia. Apa betul seperti itu? Ya, betul, jaminan. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang menarik untuk bisa menikmati bagaimana caranya, apa yang perlu kita kerjakan supaya kita bisa berjuang menuju kepada keluarga Kristen. Kita akan bersama-sama membuka bagian dari firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Ini sangat familiar, sangat sering kali kita dengar. Tapi hari ini kita perlu renungkan, siapa tahu engkau bisa berjumpa dengan firman Tuhan yang membuat hidupmu bisa berbahagia dan berdasarkan firman Tuhan. Saya akan membacakan Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 hingga yang 34. Silakan yang lagi bersantai, yang tidur-tiduran, ayo duduklah lebih dulu. Kalau engkau bertidur-tiduran, hati-hati bisa tertidur loh. Saya gini teringat seorang anak muda bernama Eutikus. Pada waktu Paulus berkhotbah terlalu lama, dia terjatuh dari lantai 3. Dan apa yang terjadi? Gak bisa bangun dia. Tapi Paulus ini punya kekuatan dari Roh Kudus sehingga orang ini tidak jadi mati. Tapi kalau saya tidak bisa kebablas loh. Oleh sebab itu saudara, berjaga-jagalah hari ini. Silakan kau yang bawa Alkitab dibuka, yang pakai Android juga boleh dibuka. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 hingga ke-34. Saya akan membacakan untuk saudara semua. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33 ini seringkali dihafal. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah
untuk sehari. Berbahagia setiap kita yang sudah membaca sendiri atau mendengarkan dari suara tetangganya ayat-ayat tadi. Simpanlah baik-baik saudara. Mengapa? Karena hanya melalui firman Tuhan saja kita akan mendapatkan kekuatan. Tetapi bukan kekuatan diri sendiri, tapi ada Tuhan yang menopang kita. Ada Roh Kudus yang menghibur kita. Ada Roh Kudus yang mengingatkan kita kepada firman. Ada banyak nasihat di dalam dunia ini untuk membuat kita hidup lebih baik. Tapi dengar baik-baik, itu semua adalah nasihat yang diucapkan oleh manusia. Mengapa kita tidak cari apa yang diucapkan oleh Tuhan untuk kebahagiaan kita, untuk sukacita kita, untuk damai sejahtera kita, yaitu melalui firman Tuhan. Hari ini kita merenungkan tentang berjuang menuju keluarga Kristen. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan tadi, kenapa tidak memberikan judul berjuang menuju keluarga bahagia? Karena bahagia itu relatif. Maka pada waktu seseorang ditanya, mengapa kamu menikah? Atau ada orang yang berkata, kita menikah itu punya tujuan supaya bahagia. Kalau enggak bahagia buat apa? Kalau ada orang menikah dan dia bertujuan untuk bahagia, dia akan menyesal. Dia tidak akan menemui itu. Karena keluarga bukan tempatnya untuk menjumpai kebahagiaan. Seorang diri jomblo aja susah bahagia. Kadang-kadang kita bertengkar antara pikiran kita dengan hati nurani kita. Hati kita berkata lampu merah, harus berhenti. Pikiran kita berkata tidak ada polisi, kita boleh langgar, akan terjadi pertengkaran. Berapa banyak kita hidup tidak damai sejahtera dalam hati kita? Apakah dia bisa bahagia? Apalagi kalau ada orang lain bersama dengan kita, pasti susah untuk bisa menikmati bahagia. Lalu apa itu bahagia? Kalau itu yang kita perjuangkan, kita akan sangat lelah. Nah saudara, dalam Injil Matius pasal yang kelima, 6 dan 7, itu adalah khotbah pertama Yesus setelah dia selesai dibaptis dalam Matius pasal 3, kemudian dicobai Matius pasal 4, maka Matius pasal 5, 6 dan 7 di situ menguraikan tentang khotbah Yesus di bukit. Kalau saudara pernah jalan-jalan ke Israel, pasti diajak di tempat di mana Yesus pernah berkhotbah. Nah, apa yang dikatakan diawali dengan perkataan menarik dari Matius pasal 5 ayat pertama sampai di ayat yang ke-12 itu ada ucapan bahagia. Coba perhatikan baik-baik ya, saya bacakan untuk saudara. Contohnya, berbahagialah orang miskin, berbahagialah orang berduka cita, berbahagia orang lemah lembut, berbahagialah orang yang lapar dan haus, berbahagialah orang yang murah hati, berbahagialah orang yang suci hati, berbahagialah orang yang membawa damai. Tapi yang mengerikan, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Ternyata menurut Alkitab, ketika engkau sedang menghadapi penganiayaan, termasuk oleh suami, termasuk oleh istri, termasuk oleh orang tua mungkin, maka karena engkau sedang menegakkan kebenaran, itu sedang pikul salib. Tapi kalau kita dianiaya, diolok-olok karena kesalahan kita, itu bukan pikul salib, tapi pikul nasib. Kesalahan sendiri. Nah, kita akan lihat dari bagian ini tentang sesuatu yang menarik, nasihat Yesus ketika khotbah di bukit untuk orang-orang banyak. Siapakah orang-orang itu? Saudara, di dalam pasal kelima, ayat yang pertama dikatakan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, pertama orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ada dua kelompok orang yang sedang mendengarkan Yesus berkhotbah. Pertama orang banyak, yang kedua adalah murid-murid. Mereka sedang menikmati apa yang Yesus ajarkan. Ketika Yesus berkhotbah seperti ini, begitu luar biasanya, begitu dalamnya, sehingga semua aspek kehidupan bisa ditelanjangi, bisa dijelaskan. Apa yang berkenan kepada Tuhan Allah,
Maka dalam Matius pasal 5, pasal 6, dan pasal ke-7, disitulah ada kekuatan yang kita renungkan hari ini. Ada 3 hal menarik saudara untuk memahami bagian ini. Bagaimana caranya kita berjuang supaya kita menuju keluarga Kristen. Yang pertama saudara, menaati firman. Perhatikan baik-baik di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25 bagian A-nya saja sebelum titik. Dikatakan di situ, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Saudara, ada perintah menarik di situ, yaitu jangan khawatir. Diulang, jangan khawatir. Diulang, jangan khawatir. Artinya apa? Artinya Yesus tahu manusia hidup penuh dengan kekhawatiran. Berapa banyak orang yang waktu pacaran itu ingin sekali menikah, tetapi pada waktu hari H menuju pernikahannya, dia menjadi takut luar biasa. Penuh dengan kekhawatirannya, pikirannya penuh dengan kecamuk kemungkinan-kemungkinan yang kira-kira apa yang akan terjadi kalau dia jadi menikah dengan dia. Janganlah kamu khawatir. Tapi persoalannya menarik di sini, ada 3 hal yang sedang disebut tentang kekhawatiran itu. Karena itu aku berkata kepadamu, pertama, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir, yang kedua, pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Maka di sini kita lihat ada persoalan makan, minum, pakai. Apa yang sedang ingin Yesus ajarkan? Itulah kebutuhan dasar manusia jikalau dia ingin bisa menikmati hidupnya bahagia. Itulah yang sedang diajarkan oleh Yesus. Jikalau dia ingin bisa menikmati hidupnya penuh damai sejahtera di dalam setiap waktu dan tempat. Apa itu? Yaitu bisa tidak khawatir akan kebutuhan dasar. Karena kalau kebutuhan dasar ini kita bisa nikmati dengan bersyukur luar biasa, maka yang lainnya sangat sederhana kita bisa lewati. Coba tanya orang-orang yang bekerja, meskipun sudah uangnya banyak, ngapain kerja? Cari makan. Kenapa dia cari makan? Apakah tidak cukup uangnya di rumah untuk makan? Bahkan ada orang kaya raya saudara, 7 turunan sekalipun dia tidak akan kelaparan. Tapi ditanya kenapa kerja? Cari makan. Lucu bukan? Padahal makan, minum, pakai kita semestinya tidak perlu khawatir. Nah, nasihat inilah saudara yang perlu kita ingat baik-baik. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa berjuang. Apa yang kita perlu perjuangkan di dalam hidup kita masing-masing untuk bisa menikmati keluarga Kristen. Yang pertama yaitu kita menaati firman. Saudara tahu, menaati firman harus diawali orang itu menerima firman. Siapakah firman itu? Yohanes 1 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan dia turun menjadi manusia. Yesus namanya. Maka pada waktu seseorang itu ingin menikmati firman, maka dia harus membuka hatinya, mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya untuk hidupnya. Pak, saya sudah Kristen. Pertanyaannya, kenapa engkau tidak bisa menunjukkan hidup Kristen kita? Ada orang berkata pula begini, Pak Pendeta, kenapa kok suka sekali bicara sedikit-sedikit terima Yesus, sedikit-sedikit undang Yesus? Karena ini ciri khas yang membedakan seorang Kristen dengan seorang beragama Kristen. Seorang Kristen adalah saudara, orang yang sudah memiliki persekutuan dengan Yesus. Bagaimana caranya kita bisa memiliki persekutuan dengan Yesus? Yaitu ketika kita membuka hati kita, mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, barulah Yesus bertahta dalam hidup kita. Dan disitulah kita menjadi seorang Kristen. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan,
pada waktu kita menjadi seorang Kristen, maka akan ada pertumbuhan. Dan salah satu pertumbuhannya adalah kita menaati firman. Kalau ada seorang Kristen berkata, aku ini sudah seorang Kristen, tapi dia tidak terlalu suka dengan firman Tuhan, ada persoalan. Bagaimana caranya kita bisa menikmati firman? Kita perlu baca Alkitab setiap hari. Maka pada waktu engkau suka baca Alkitab, kita akan mendapatkan pencerahan dari Tuhan, akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Bagaimana kita harus bersikap saat menghadapi keluarga kita masing-masing. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menaati firman ini begitu penting, yang menjadi dasar daripada pernikahan Kristen. Kenapa? Kalau dasarnya beda, pasti akan beda hasilnya. Saya kasih contoh, kalau engkau seorang Kristen yang memiliki Yesus, kita akan punya dasar dosa besar kecil di mata Tuhan adalah dosa. Tidak ada besar kecil. Tapi seorang beragama Kristen, ada dosa besar, ada dosa kecil. Dia tidak mau lakukan dosa besar. Dosa kecil merasa hal yang biasa. Sehingga orang itu gampang sinkretisme. Sehingga orang itu gampang sekali melakukan dosa-dosa yang menurut dia tidak terlalu berbahaya. Sehingga dia tidak lagi bisa jujur ketika mendalami kehidupannya setiap hari. Menaati firman, saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah dasar daripada pernikahan Kristen. Kalau dasarnya berbeda, tentu hasilnya akan berbeda. Kalau pasangan Anda tidak terlalu mencintai Yesus, kadang-kadang dia cinta Yesus, tapi kadang waktu lain dia tidak terlalu, lebih cinta uang. Kemudian Anda menasihati dia supaya untuk bisa cinta Tuhan di atas segala-galanya, kita akan bertengkar dengan dia. Demikian juga kalau dasarnya tidak sama-sama, yaitu meyakini Alkitab firman Allah, kita akan gampang sekali mengalami konflik di dalam keluarga. Pak Pendeta, tapi bagaimana kalau ini sudah terjadi, sudah menikah? Oh, tidak ada masalah. Disinilah kita sekarang belajar menaati firman untuk mempraktekkan firman yang kita miliki dengan melayani orang-orang tersebut. Yaitu siapa? Suami kita mungkin, istri kita mungkin, anak-anak kita mungkin. Untuk apa? Untuk dibawa kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui firman. Pada waktu seseorang tidak menaati firman, dasarnya berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Tidak akan sama lagi. Tetapi khusus untuk yang masih pacaran, untuk yang belum menikah, atau sekarang sedang mengikuti konseling pranikah, ingat baik-baik, jikalau dasarnya tidak sama, maka akan berujung kepada konflik. Kalau dasarnya tidak sama, akan membuat keluarga ini ada dua nahkoda. Satunya dia berpegang teguh kepada firman Tuhan, tapi satunya abu-abu. Satunya kuat sekali ingin menunjukkan kesetiaannya, melakukan segala firman Tuhan. Yang satunya tergantung situasi dan kondisi. Jangan putus asa. Jikalau belum menikah, ajak konsultasi dulu kepada hamba Tuhan. Bicara kepada pasangan Anda bahwa apakah pernikahan kita dasarnya sama tidak. Kalau tidak sama, maka samakan lebih dulu. Karena kuncinya di situ. Yang lain bisa fleksibel, bisa diatur, tapi dasarnya harus sama. Tapi kalau dasarnya tidak sama, masalahnya berat luar biasa. Jangan mengejar kebahagiaan, karena kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. Karena kebahagiaan itu bonus. Engkau perjuangkan kebahagiaan, kita akan kelelahan. Apakah saya menikah dengan istri pasti selalu bahagia? Tidak. Demikian juga istri menikah dengan saya, apakah selalu bahagia? Tidak. Kenapa? Karena seringkali manusia menilai bahagia kalau tujuan kita tercapai. Kalau keinginan kita dipenuhi. Kalau apa yang kita harapkan itu terjadi. Kita bahagia. Tapi kalau tidak, kita akan mengalami tekanan yang luar biasa.
Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa suamiku seperti ini? Kenapa istriku seperti ini? Nah, disitulah saya mau tunjukkan kepada kita. Kita tidak mungkin tidak ada konflik. Tetapi dasarnya harus sama. Firman. Contoh, ketika kita tahu firman saling mengampuni. Ketika ada konflik, kita berebut untuk saling mengampuni loh. Pada waktu masih pacaran, yang suka traktir siapa? Tapi pada waktu menikah, kamu aja yang bayar. Sudah berbeda. Pada waktu kita tahu firman untuk saling mengasihi, kita akan berjuang untuk saling mengasihi. Tidak peduli apa keadaan orang itu, tapi perjuangan itulah yang membuat kita bersemangat untuk menemukan kebahagiaan. Saya tidak tahu hari ini pergumulan saudara tentang apa. Apa yang sedang engkau hadapi saat pandemi COVID yang begitu merata mendunia ini. Saya tidak tahu pergumulannya seberapa berat. Tapi hari ini belajarlah menaati firman. Tidak ada cara lagi. Jikalau engkau menaati firman, maka buahnya itu akan mempengaruhi yang luar. Karena Yesus pernah berkata, kamu adalah garam dunia. Yesus tidak pernah berkata, kamu harus jadi garam. Oh bukan. Dan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Yesus tidak pernah berkata, kamu harus jadi terang. Kalau baru jadi garam atau jadi terang, belum jadi bukan? Tetapi Yesus berkata, kamu adalah garam, kamu adalah terang, maka kemanapun juga kita berada, termasuk dalam keluarga. Garamnya harus mengasinkan, terangnya harus menerangi. Itulah keluarga Kristen. Ketika kita saling berjuang untuk lakukan itu, keluarga kita pasti akan bahagia. Amin saudara, puji Tuhan. Yang kedua, ketika kita memikirkan tentang berjuang menuju keluarga Kristen, apa yang perlu kita kerjakan yaitu menata prioritas. Perhatikan pasal 6 ayat 25 bagian B. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kemudian ayat yang ini tadi 25 bagian B. Lalu 26, 27, 28, 29 ada penggambaran tentang burung dan bunga bakung. Burung itu saudara tidak menanam tapi dapat makan. Bunga bakung tidak memintal tapi bajunya lebih indah dari Salomo. Ayat yang ke-30 berkata seperti ini. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang dan hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang kurang percaya? Lalu ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Mengapa? Semua itu, ayat yang 32, dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kemudian dikunci di ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seringkali kita hanya fokus kepada ayat yang ke-33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari di mana? Bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan? Kita ini bukan orang kudus, Tuhan adalah kudus. Bagaimana carinya saudara? Tapi pada waktu kita memikirkan carilah dahulu kerajaan Allah, itu tandanya orang ini sudah menikmati kehadiran Yesus di dalam hidupnya. Ini yang menjadi prioritas yang sedang Yesus ajarkan kepada orang banyak dan murid-muridnya. Pada waktu Yesus hadir di tempat itu, dia pun mengajar doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Maka pada waktu seseorang bisa menikmati kehadiran Yesus, dia sedang berjumpa dengan pemilik kerajaan itu. Rasul Paulus pernah berkata segala kuasa di surga, di bumi dan di bawah bumi sudah diserahkan kepada Yesus. Yesuslah sang rajanya. Pada waktu kita ingin mencari kerajaan Allah, datang kepada Yesus, buka hatimu, undang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Dan pada waktu kita sudah memiliki Yesus, engkau sudah menemukan kerajaan Allah tersebut.
Tetapi persoalan saudara, dalam teks ini dikatakan seperti ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, kata kebenaran di sini itu menarik. Karena mempergunakan kata dikaiosune, bukan mempergunakan kata aletheia. Ada perbedaan. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Itu mempergunakan kata aletheia, through. Tapi di sini mempergunakan kata dikaiosune, itu righteousness. Maka orang yang sudah berjumpa dengan Yesus, menikmati kehadiran Yesus, dia harus hidup dalam kebenaran. Kebenaran ini apa? Yaitu dia berjuang seperti yang saya katakan di atas, terus merangkak untuk bisa menikmati standar yang sudah ditegakkan oleh Yesus. Apa yang sedang diajarkan oleh Yesus. Maka orang ini carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan cuma dia datang ke gereja, oh bukan. Bukan cuma dia suka baca Alkitab atau dia suka berdoa, oh bukan itu aja. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu ditambahkan. Apa semuanya itu? Saya tahu saudara kan pasti akan berpikir yang enak-enak, berkat, tidak salah. Ada yang berpikir nanti ditambah itu, ditambah ini. Oh tidak salah. Tapi kisah ini bukan bicara itu. Saya tunjukkan ceritanya. Perhatikan di ayat yang ke-31 dimulai seperti ini. Agak mundur ke atas. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. 32. Semua itu, makan, minum, pakai. Semuanya itu, makan, minum, pakai. Itu yang sedang dicari siapa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu. Bagaimana kita bisa menikmati kehadiran Bapa? Kecuali engkau sudah diampuni dosanya oleh Yesus. Maka engkau sudah berdamai dengan Bapa. Maka tidak semua orang yang ada di gereja, dia bisa memanggil Tuhan dengan Sang Bapa. Kalau dia tidak yakin bahwa dirinya sudah menjadi anak-anak Allah. Bagaimana seseorang bisa menjadi anak-anak Allah? Yaitu dia sudah lahir baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Maka dia menjadi seorang anak-anak Allah. Tidak semua orang di gereja itu layak memanggil dia Bapa. Bukalah hatimu dan engkau diadopsi menjadi anak-anak Allah. Disitulah engkau bisa menikmati relasi dengan Sang Bapa. Dan bisa mengerti apa yang dikatakan oleh ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu. Apa? Bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yaitu makan, minum, pakai. Baru muncul ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Maka semuanya itu. Makan, minum, pakai akan ditambahkan kepadamu. Ingat, akan ditambahkan kepadamu. Berarti sudah ada baru ditambahkan. Kalau saudara tidak punya rumah, maka kan tidak cocok bagaimana tidak punya rumah bisa ditambahkan. Tapi kalau sudah punya istri atau suami, masa mau ditambahkan satu lagi? Enggak, bukan? Jadi ditambahkan harus tahu ceritanya. Ini yang disebut belajar Alkitab yang kontekstual, lihat ceritanya secara utuh. Jadi di situ dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu sedang menjelaskan kita perlu menata prioritas di dalam pernikahan atau keluarga kita. Tanpa prioritas kita akan susah untuk bisa menikmati hidup yang damai sejahtera. Kita susah untuk bisa bahagia. Kita susah untuk bisa menjaga keharmonisan. Kenapa? Harus tahu prioritas. Maka prioritas pertama sifatnya sangat vertikal. Yaitu carilah dahulu kerajaan Allah. Maka yang kedua dan firman-Nya. Baru setelah itu kita bisa menikmati apa yang menjadi kebutuhan kita. Berapa banyak dari kita kalau jalan-jalan, pergi ke mall, pergi ke supermarket. Kita tidak membeli apa yang menjadi kebutuhan kita. Saya mau tanya di sini, ibu-ibu khususnya, pernahkah engkau masuk ke
ke sebuah toko atau mall, tiba-tiba sangat ingin membeli sebuah baju. Bagus sekali bajunya. Coba jangan langsung diputusi untuk beli. Bagaimana caranya? Keluar dulu, muter-muter dulu, cari udara segar. Nanti masuk, pikiran bisa berubah loh. Tapi jangan sampai keluar juga mikir terus, nanti masuk juga mikir terus bajunya. Tapi pada waktu keluar mikir yang lain. Mikir kebutuhan anak sekolah, mikir kebutuhan keluarga yang lain. Nanti tiba-tiba bisa muncul pikiran, oh iya ya, belum perlu itu. Saudara, kadang-kadang kita susah menata prioritas kita ketika kita menghadapi apa yang ditawarkan oleh sekitar kita. Apalagi kalau punya uang banyak, susah sekali kita bisa menata prioritas. Maka jangan kaget akibat tidak bisa menata prioritas menimbulkan konflik dengan suami, menimbulkan konflik dengan istri, menimbulkan konflik dengan anak-anak. Anak-anak pun merasa, kenapa aku tidak disekolahkan di luar negeri? Kenapa aku disekolahkan di tempat ini? Demikian juga orang tua, suami dan istri bisa bertengkar masing-masing. Kan kamu ada uang, bisa kan untuk menyekolahkan anak seperti ini dan sebagainya. Tetapi ingat saudara, kita perlu diskusi dalam keluarga, dalam menata prioritas. Kalau tidak, kita akan punya hati yang berdebar-debar dan menjadi jengkel. Saudara, ada survei menarik. Saya mau tanya kepada saudara hari ini kan, siapa yang sesungguhnya lebih boros? Suami atau istri? Pasti jawabnya istri kan? Karena kita tahu suka belanja. Tapi hati-hati loh. Sesungguhnya yang lebih boros bisa suami. Kenapa? Suami itu sekali belanja beli rumah, sekali belanja beli mobil. Kalau istri itu beli baju berkali-kali, mungkin di total pengeluarannya tidak lebih banyak daripada suami. Maka saudara, itu sangat relatif mungkin dan bisa diperdebatkan. Tetapi ingat, ketika kita melakukan apapun juga untuk membangun keluarga Kristen, berjuanglah dengan menata prioritas. Diskusikan di rumah. Meskipun ada persoalan apapun, coba ajak diskusi. Suami saya cerewet pak, percuma dia ngomong. Kalau saya ngomong sekali, dia pasti ngomong 2 kali. Enggak apa-apa. Kalau dua-dua diem, rumah Anda kayak museum. Salah satu harus agak rame. Tapi jangan lupa loh, ada pula suami yang cerewet. Mungkin suaminya ini seorang marketer, penjual atau sales. Sedangkan istrinya seorang accounting. Dia pendiam luar biasa. Maka yang terjadi, yang cerewet adalah suaminya. Tetapi persoalannya adalah belajar menata prioritas. Sehingga kita bisa menghargai mana untuk Tuhan, mana untuk diri, mana untuk pasangan, mana untuk pelayanan. Disitulah kita akan menikmati perjuangan menuju keluarga Kristen. Dan yang terakhir yaitu belajar kita berjuang untuk mencukupkan diri. Ayat yang ke-34 berkata sebagai berikut. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan Yesus. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok memiliki kesusahan. Ada 2 hal menarik. Yang pertama, Yesus berkata, besok kita bisa khawatir. Yang kedua, Yesus sedang berkata, besok ada kesusahan. Maka dari itu, pada waktu ada perkataan seperti ini, kita perlu waspada untuk hari besok. Bagaimana caranya mencukupkan diri? Perhatikan, di bagian lanjutannya dikatakan sebagai berikut. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mengapa? Karena besok ada lagi kesusahan jenis lain. Tapi kalau ngomong begini, ketemu sama orang Tionghoa yang totok, dia suka berkata, i olsan sambil ketok-ketok ini. Ojo, muka-muka ojo, muka-muka ojo. Tapi kenyataan kan ada. Ada banyak kesusahan kita. Apalagi kalau saudara suka baca berita-berita, wah mengerikan luar biasa. Ini virus belum selesai, dia bermutasi lagi.
Sampai kapan? Tidak tahu. Ada orang pikir ya sudah saya harus jaga hidup baik-baik. Mungkin dia kebanyakan tidur, badan tidak enak. Kurang tidur juga tidak enak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya penuh kekhawatiran. Suatu hari saya mau ikut sidang majelis daerah di sinode saya. Karena saya beberapa tahun ini dalam sidang itu akan menjadi sekretaris dalam sidang pleno, maka saya diharapkan 2 minggu sebelumnya saya sakit sekeluarga, batuk pilek. Mungkin karena kehujanan atau mungkin juga sebagai OTG, orang tanpa gejala. Kemudian semua obat, semuanya itu saya minum. Orang nasihat A diminum, nasihat B diminum, semuanya diminum. Kenapa? Khawatir karena sebelum masuk ruang sidang itu harus diswab, harus diperiksa. Maka saya pikir pasti ini ada persoalan. Kemudian ada teman saya berkata saya tidak mau hadir. Nanti ketahuan kalau saya seperti ini. Ya tidak apa-apa, hadir aja. Tapi dia akhirnya tidak mau. Saudara tahu, menuju hari H, besok paginya harus datang ke tempat sidang itu jam 6 pagi untuk sidang majelis daerah. Malam hari itu batuknya saya tambah berat luar biasa. Saya mau cari alasan bahwa saya besok pagi batuk. Saya tidak akan ke sana. Tapi mereka berkata, pokoknya harus datang. Pokoknya harus datang. Saudara, semakin menuju hari, jamnya ini sudah mau menuju jam, itu batuknya tambah tidak karuan. Saya pikir jadi alasan. Kemudian pada waktu mau dimasukkan ke hidung dua-dua, saya tanya dulu kepada petugasnya, para medis, saya ini batuk berat loh sus, nanti bisa pengaruh. Oh enggak. Saudara, setelah selesai diperiksa, tidak ada persoalan, saya negatif, apa yang terjadi? Batuknya sembuh. Berarti saya ini tidak takut sama virusnya, takut sama sidangnya. Karena ada pemeriksaan cek kesehatan. Nah saudara, kita punya kekhawatiran itu beda-beda. Bagi suami itu tidak masalah yang mengkhawatirkan, bagi istri bisa mengkhawatirkan. Bagi istri tidak, bagi suami bisa khawatir. Mungkin bagi orang tua tidak, bagi anak-anak malah mengkhawatirkan orang tuanya. Maka dari itu, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari ini kita punya masalah apapun juga, selesaikan hari ini. Jangan disimpan untuk besok. Ibu-ibu, kalau engkau hari ini sedang sakit hati kepada suamimu, ampuni segera. Jangan diri timbun. Kalau hari ini engkau menimbun satu masalah, besok pagi akan jadi 2 masalah. Kalau ditimbun, besok lusa akan jadi 3 masalah. Ditimbun 4 masalah, ditimbun 5 masalah. Itu kalau masalahnya 1. Kalau hari itu ada 5, besok pagi tambah lagi 3, 8. Bisa berlipat-lipat. Ketika masalahnya sudah begitu banyak, akan seperti gunung Merapi yang akan meletus sehingga berteriak, ceraikan saja, kita bercerai. Jadi ingat, orang bercerai itu tidak ada yang sekejap, tapi proses. Maka dari itu, kalau hari ini kau punya persoalan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, selesaikan hari ini. Besok akan ada persoalan baru. Hai anak-anak, kalau engkau hari ini jengkel sama papa, mamamu, selesaikan hari ini. Besok ada masalah baru. Hari ini kita sedang menghadapi pandemi yang merata. Sedang tampak keadilan Tuhan. Kaya miskin, bersih, kempro atau jorok, tua muda, semua bisa kena. Maka hari-hari ini saya sangat bergiat sekali untuk memberikan yang terbaik untuk istri, untuk anak-anak. Dan ketika saya berkhotbah atau pelayanan, saya ingin memberikan yang terbaik. Kenapa? Saya berpikir besok pagi saya sudah dipanggil Tuhan. Atau hari ini setelah selesai khotbah ini bisa dipanggil Tuhan. Maka inilah perjuangan terberat. Memberikan yang terbaik. Dengan cara bagaimana? Mencukupkan diri. Kita menerima apa yang kita miliki. Ketika kita tidak bisa menerima, beban hidup kita menjadi berat. Berjuang menuju keluarga Kristen. Yang pertama caranya menaati firman. Yang kedua caranya menata prioritas. Yang ketiga caranya
mencukupkan diri. Ingat 3M ini, simpan baik-baik. Mari tundukkan kepala. Saya berikan waktu 15 detik. Saudara silakan berdoa sendiri kepada Tuhan. Silakan 15 detik berdoa sendiri. Jawablah pertanyaan ini. Berkat apa yang saudara dapat dari firman Tuhan hari ini? Apakah perjumpaan kita melalui firman hari ini bermanfaat atau tidak? Silakan berdoa 15 detik. Silakan, ayo semua berdoa. Jangan lihat terus ke monitor. Ya, ayo berdoa. Tidak perlu lihat terus di Android Anda atau di TV Anda. Silakan kau berdoa. Terus berdoa, ayo berdoa 15 detik. Masing-masing berdoa. Allah Tritunggal yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, dengarkan doa umat-Mu yang hari ini mendengarkan khotbah melalui siaran ulang ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan akan menguatkan kami supaya kami berjuang untuk bisa menampilkan keluarga Kristen. Ajar kami untuk menaati firman. Jikalau dalam keluarga ada yang belum taat firman, ajar kami untuk menjadi teladan bagi mereka. Tuhan tolonglah keluarga-keluarga ini. Mereka bisa memprioritaskan, menatap prioritas apa yang penting, apa yang tidak penting, apa yang paling penting. Dan mereka bisa mencukupkan diri dalam segala hal. Supaya bisa menikmati kebahagiaan yang alkitabiah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman pada saat ini. Berkati keluarga-keluarga yang hari ini sedang menghadapi gejolak masalah mereka masing-masing. Mungkin habis di PHK, mungkin mereka susah mencari pekerjaan, mungkin mereka sedang ada persoalan anaknya sekolah atau kuliah. Tuhan berikan belas kasihan-Mu, tunjukkan kepada mereka ya Tuhan, bagaimana untuk menyelesaikan persoalan. Supaya dengan peristiwa pandemi ini, ada sesuatu yang membuat kami semakin bertumbuh, menikmati firman Tuhan setiap hari. Berbicara kepada hati kami masing-masing Tuhan. Supaya selesai ibadah ini hidup kami lebih daripada seorang pemenang. Tidak gampang menyerah, tidak gampang lebay. Tapi karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan. Ayo kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, ya puji Tuhan, Bapak yang dikasih Tuhan. Pada hari ini kita kembali bisa beribadah, memuji muliakan Tuhan. Sungguh hal yang luar biasa ya. Di masa pandemi yang sulit ini, ya kita masih ibadah masih online. Doakan kiranya segera keadaan membaik dan kita boleh kembali ke gereja ya. Sementara ini saya tetap menghimbau ibu bapak semuanya, mengingatkan ya untuk selalu ikuti protokol kesehatan ya. Selalu pakai masker, jaga jarak, sering-sering cuci tangan pakai sabun ya. Jauhi kerumunan ya. Jadi kalau tidak penting ya sebaiknya di rumah saja, kecuali bekerja dan lain sebagainya. Ya, ibu bapak yang dikasih Tuhan, dan jangan lupa ya, untuk naikkan imun jangan stres dan sebagainya. Terus tetap berolahraga, terus makan yang bergizi ya, supaya kita sehat dan kita boleh tetap utuh keluarga kita dan boleh tetap bisa melayani Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Dr. Juanda yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, tema mulai minggu ini adalah tentang keluarga. Ya, jadi Bapak, biarlah kita sebagai keluarga Kristen boleh benar-benar mencerminkan bahwa kita ini anak-anak Tuhan, berjalan sesuai fungsi masing-masing dan semuanya ya berpegang pada kebenaran firman Tuhan ya.
Kiranya firman Tuhan disampaikan Bapak Juanda boleh ya kita renungkan, kita lakukan sehingga keluarga kita menjadi keluarga Kristen yang berbahagia, bahkan sesuai dengan visi gereja kita, gereja GPI Gateway, bahwa keluarga yang melayani ya. Kalau kita keluarga benar, menurut apa kata firman Tuhan, berbahagia, kita melayani dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan ya. Puji Tuhan. Dan untuk minggu depan masih tetap tema tentang keluarga yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Oscar Lontoh ya. Jadi tetap ajak keluarga, teman, handetolan, teman kantor, siapapun ya, ikuti ibadah sepanjang minggu depan dan sebulan ini tentang tema-tema tentang keluarga ya. Puji Tuhan, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan ya. Tetap berdoa untuk anak-anak kita yang masih sekolah online, berdoa untuk jemaat ya. Kalau hari ini ada yang sakit, yang lemah, kiranya Tuhan juga menyembuhkannya dalam nama Yesus ya, disembuhkan oleh Tuhan. Juga berdoa untuk negara kita, bangsa kita, untuk Bapak Presiden sampai aparat yang terendah ya, sehingga dapat hikmat Tuhan, dapat menyelesaikan persoalan negara ini, persoalan COVID ini, persoalan ekonomi dengan secepat-cepatnya ya. Bapak, tidak ada pengumuman yang lain, saya undang kembali untuk bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini ya. Kami memuji kebesaran kami naikkan syukur dan terima kasih Bapak yang ada di dalam kerajaan surga atas selesainya ibadah kami pada hari ini. Kami ucap syukur Engkau telah pimpin ibadah ini mulai awal, pertengahan hingga selesainya. Kami boleh memuji, menyembah, meninggikan Tuhan, dan kami sudah boleh mendengar apa kata firman Tuhan tentang keluarga Kristen, keluarga yang hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa dalam surga, memberkati seluruh umat-Mu, domba-domba-Mu yang tetap setia walau ibadah masih online. Kiranya Tuhan memberkati mereka, baik rumah tangga mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang Tuhan ambil bagian di dalam pelayanan, apapun pelayanan mereka pada hari ini, Tuhan juga memberkati. Memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Juanda yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau terus pakai hamba-Mu untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa dimanapun hamba-Mu berada. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih. Saya berdoa juga untuk anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, bangku kuliah. Berikan semangat untuk tetap belajar dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk rangkaian ibadah kami sepanjang minggu ini, mulai ibadah raya, ibadah doa malam, youth, solid, dewasa muda, ibadah sekolah minggu, ibadah FC. Kiranya Tuhan Yesus semuanya berjalan dengan baik, dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih, berdoa untuk Bapak Presiden sampai aparat yang terendah. Kiranya Tuhan Kau memberkati, berikan hikmat, sehingga dapat memimpin negeri ini menuju masyarakat adil dan makmur.
mengatasi COVID, mengatasi masalah-masalah ekonomi, sehingga negeri ini hidup dalam damai sejahtera Tuhan saja. Terima kasih Bapa dalam surga, saatnya sebentar kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini. Kiranya turunkanlah berkat-Mu atas kami Tuhan. Oleh karena itu Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus menyertai, memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara, terlebih memberkati pelayanan saudara, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.